It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Ros, sudahlah Ros, jangan loncat kayak gitu. Nanti kalau jatuh kayak gimana? Bapak lagi tidur nih, nggak sopan kayak gitu. Udah dari turun. Ros, kan udah bapak bilang Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana malam Senin kalian, Wak? Udah siap balik kerja atau sekolah besok? Aku sering dengar jokes yang bilang kalau hari Senin itu macam jadi mimpi buruk buat sebagian orang, ya kan? Padahal, Wak, ada loh mimpi buruk yang jauh lebih menyeramkan dari hari Senin, yaitu mimpi yang dialami sama bapaknya Wawa dalam cerita ini, Wak. Inilah yang terjadi sama bapaknya Wawa kita, Wak. Bapak tuh mendapatkan mimpi buruk. Awalnya, Wak, dari mimpi itu bapak memang banyak dapat keuntungan. Tapi tanpa bapak sadari, ternyata mimpi itu jugalah yang menjadi awal dari banyak sekali teror yang akan menghantui mereka sekeluarga. Dan anehnya, Wak, teror itu selalu terjadi setiap bulan Juli Kliwon. Nah, teror ini terus terjadi selama bertahun-tahun sampai akhirnya pada suatu malam bapak dapat mimpi lagi. Dan kali ini mimpinya itu sampai-sampai bikin bapak menangis terseduh-seduh, dan ini jugalah yang membuat bapak akhirnya menyadari kesalahannya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, Wak, kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rose dari Jawa Timur. Halo Kak Rose. Nah, jadi kisah ini terjadi pada tahun 2003 dan dialami oleh keluarganya Rose, khususnya bapaknya yang bernama Pak Agus, Wak, ya. Nah, jadi ceritanya pada tahun 2003 ini bapak sama ibu sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Kiki. Nah, di tahun 2003 itu atau di tahun yang sama, ibu ini juga lagi mengandung Rose atau anak kedua ini. Nah, untuk menghidupi keluarganya, Wak, bapak ini bekerja di salah satu pabrik tekstil yang ada di Jakarta. Penghasilan bapak bisa dibilang cukup besar lah gitu, cukup lah gitu untuk keluarga kami, sehingga kami pun juga hidup berkecukupan. Nah, tapi kondisi itu ternyata tidak bertahan lama, Wak. Sebagaimana roda kehidupan yang selalu berputar, bapak yang tadinya udah bisa dibilang settle lah ini, tiba-tiba harus mulai dari nol lagi setelah bapak kena PHK dari kantornya. Biaya hidup di Jakarta yang sangat tinggi ini kan pastinya bikin bapak lama-kelamaan jadi nggak bisa lah memenuhi kebutuhan keluarganya kan. Negara juga dia nggak bekerja. Nah, alhasil bapak pun memutuskan untuk balik kampung, Wak, ke Jawa Timur dan tinggal di sana, ngontrak rumah lah di Jawa Timur. Nah, sesampainya di Jawa Timur, bapak langsung mencoba ngedaftar tuh di beberapa lowongan pekerjaan yang tersedia. Tapi setelah ditunggu lama, ternyata belum ada perusahaan atau kantor yang mau memperkerjakan bapak. Tapi di sisi lain, kebutuhan keluarga makin banyak lagi, Wak. Ditambah ibu kan lagi hamil, lagi hamil besar, lagi hamilin Wawa inilah. Nah, akhirnya untuk mendapatkan pemasukan, bapak pun mencoba peruntungan lain dengan jadi penjual gorengan keliling. Uang pesangon yang tersisa ini, Wak, dipakai sama bapak untuk beli gerobak, buat beli peralatan goreng dan juga bahan-bahan pembuatan gorengan. Nah, lalu beberapa hari kemudian bapak pun mulailah itu keliling kota buat menjajakan dagangannya ini. Nah, dari jualan ini, Wak, bapak pun jadi punya banyak kenalan baru nih, mulai dari para pelanggan-pelanggan gorengannya sampai teman-teman sesama pedagang-pedagang gorengan atau pedagang-pedagang lainnya lah. Nah, dengan sikap bapak yang memang udah ramah, bapak ini bisa cepat tuh akrab sama mereka. Salah satunya adalah seorang pelanggan gorengan bapak yang bernama Pak Gayus, Wak. Pak Gayus ini termasuk pelanggan setianya bapak gitu loh. Dia ini seringkali nongkrong di salah satu kawasan yang ada dekat kota Jawa Timur itu. Dan setiap kali bapak jualan ke sana, pasti Pak Gayus inilah yang selalu ngelarisin gorengannya si bapak, Wak. Nah, dari situ bapak dan Pak Gayus ini pun ya jadi makin akrab lagi, jadi udah macam bestie gitulah mereka. Bahkan mereka pun nggak ragu untuk saling cerita atau bertukar cerita soal kehidupan pribadi masing-masing. Nah, pada suatu hari, Wak, pas seperti biasa ya, Pak Gayus ini lagi beli gorengannya bapak ini curhat lah sama Pak Gayus soal masalah yang lagi dihadapi. Bapak bilang, Pak Gayus, sebenarnya dulu tuh aku kerja di kantoran loh Pak Gayus, tapi apesnya aku malah kena PHK. Ya udahlah, terpaksa lah aku kerja kayak gini. Ternyata nyari kerjaan di sini tuh susah juga ya Pak ya. Aku sampai harus banting setirnya jualan gorengan aku, kata si Pak Arif. Pak Arif pula, siapa Pak Arif tuh? Pak Agus atau bapaknya Wawa ini. Nah, Pak Gayus jawab, ya namanya juga hidup Pak, kadang memang harus banting setir sesuai keadaan. Nggak apa-apa kok jualan gorengan, yang penting kan semua kebutuhan anak bapak terpenuhi ya kan. Nah, itu dia Pak masalahnya. Setelah aku ngejalanin usaha kayak gini, jualan gorengan ini nggak cukup Pak buat nafkahin keluarga aku. Apalagi sekarang istriku lagi hamil anak kedua loh Pak. Aku harus nabung banyak kali nih buat biaya persalinan nanti.
nanti. Aku harus nyari duit kemana lagi ya Pak ya? Bapak ada saran nggak? Kata Bapak Wawa. Nah Pak Gayus nggak langsung ngasih jawaban Wak. Tapi dari ekspresinya Pak Gayus tuh macam kelihatan ragu-ragu mau ngomong sesuatu lah gitu. Nah terus setelah diam beberapa saat ini akhirnya Pak Gayus bilang, kalau Pak Agus mau, aku punya sih satu solusi yang bisa dicoba. Tapi ini memang agak lain Pak caranya. Apa Pak caranya? Selagi aku bisa pasti bakal aku usahain Pak. Soalnya aku memang lagi butuh duit kali, kata Pak Agus. Pak gini, coba pakai pesugihan jin togel Pak. Nanti aku kasih tahu mantranya biar Pak Agus dapat petunjuk dari nomor berapa yang bakal menang undian nanti. Udah habis itu nanti kalau dapat petunjuk Bapak langsung tinggal beli aja nomornya. Gampang kan? Kata Pak Gayus gitu. Pak Gayus nyuruh Bapak pesugihan jin togel Wak. Bentar Pak, maksudnya ini saya ikut judi. Lah iya, tapi nggak judi aja, sekalian pesugihannya juga. Jadi biar bisa langsung menang. Alah Pak, kalau misalnya judi apalagi pakai pesugihan pula. Nggak berani aku Pak. Ya udah kalau nggak berani dipikir-pikir dulu aja lah. Nanti ini ya, buat jaga-jaga nih ya, saya tulisin ya sama Bapak mantra. Supaya nanti kalau Bapak berubah pikiran nih, Bapak udah mantap, Bapak cobalah pakai mantra ini. Ini mantra yang saya bikin nih Pak ya, bisa manggil jin togel Pak. Terus kalau Bapak udah baca, jangan kaget. Nanti kalau misalnya Pak Agus ada nyium bau kamboja, nah itu tandanya dia tuh datang tuh menolongin Bapak. Kata si Pak Gayus. Betulan Wak, Pak Gayus pun nulis silakan mantra itu di selembar kertas. Dan dia pun ngasih lah kertas itu ke Bapak. Nih Pak ya, mantranya ampuh kali Pak. Saya udah praktekin dan terbukti, kata Pak Gayus gitu. Good luck katanya kan. Dah Bapak pun akhirnya mau nggak mau nerima aja kertas itu Wak, tanpa menjawab apa-apa. Nah ya udahlah gitu, disimpan sama dia mantra nih. Nah terus beberapa hari kemudian pas Bapak ini lagi keliling menjajakan gorengan ini seperti biasa Wak, Bapak nih nggak sengaja papasan sama ibu kontrakan. Nah ibu itu negur, Pak Agus jangan lupa ya Pak Agus ya, bentar lagi jatuh tempo bayar kontrakan, jangan sampai nunggak. Kata si ibu ini, oh iya Bu siap, nanti pasti saya bayar katanya. Nah obrolan singkat ini Wak langsung bikin kepala Bapakku macam udah mau pecah. Nah dia waktu itu Bapak ini macam lagi diingatkan kalau beban finansial yang Bapak tanggung ternyata memang besar kali. Bukan cuma harus nabung untuk persalinan ibu, Bapak juga harus cari uang lagi buat bayar kontrakan ini. Nah aduh gimana lah ini, astagfirullahaladzim katanya. Nah lalu di tengah rasa frustasinya itu tiba-tiba disitulah Bapak kepikiran saran dari Pak Gayus. Apa aku coba aja pesugihan togel tuh ya. Nah karena urusan finansial yang makin menjerat Bapak ini Wak, Bapak pun jadi teruslah kepikiran soal pesugihan itu, soal tawarannya si Pak Gayus ini. Saking kepikiran yang Bapak tuh nggak bisa tidur malam tuh, nah dia katanya. Nah lalu pada suatu malam nih Wak ya, pas ibu sama Kiki atau anak pertamanya udah tidur pulas, Bapak keluar kamar tuh Wak untuk merenung. Nah Bapak keluar dengan membawa selembar kertas berisi mantra yang dikasih sama Pak Gayus tuh lah. Bapak keluar kan, nah dia merenung, dia bentar. Berkali-kali Bapak menatap kertas itu dengan perasaan yang ragu. Coba nggak ya? Coba nggak ini? Aduh, coba nggak ya? Ini dosa sih, tapi gimana? Aku butuh uang, kata Bapak gitu. Nah, setelah dipertimbangkan berkali-kali, akhirnya Bapak mantap untuk mencoba pesugihan togel itu. Ya, nah lalu di tengah malam yang lagi hening, lagi sunyi kali ini nih dengan suara lirih Bapak pun membaca mantra pemanggil jin togel yang dikasih sama Pak Gayus. Ada mantra yang Nadia ada, minta Nadia ndak, nah aja macam-macam. Pokoknya dibaca lah itu kan. Dibaca sama dia. Dan betul aja Wak, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sama Pak Gayus, beberapa detik setelah Bapak membaca mantra itu, tiba-tiba muncul wangi bunga kamboja yang pekat kali Nat. Dan Bapak itu langsung lah itu kan pastinya keingat sama ucapan Pak Gayus kemarin yang bilang kalau wangi bunga kamboja adalah pertanda jin togelnya udah datang. Tuh di situ Bapak langsung deg-degan tuh. Lalu tiba-tiba Bapak ngelihat wah ada macam cahaya berbentuk bulat terang yang lagi melayang ke arahnya. Lagi melayang mendekat, makin dekat, tiba-tiba cahaya tuh nabrak Bapak gitu loh. Dan Bapak tuh kayak ngerasa ngantuk, ketiduran lah dekat depan tuh. Nah, di tengah tidurnya ini Wak, Bapak langsung mimpi sesuatu. Di mimpinya Bapak ngerasa kepalanya Bapak ini ditendang pakai kaki, ya. Lalu nggak lama kemudian ada sepasang kuda yang berjalan ngelewatin Bapak, sepasang kuda. Tapi anehnya yang Bapak lihat waktu kuda tuh lewat, Wak, cuman kakinya aja, ya. Begitu juga sama kepala Bapak yang ditendang tadi. Bapak nggak ngelihat gimana wajah orang yang nendang, tapi yang kelihatannya cuman kaki nendang kepala Bapak. Nah, sekilas Wak, mimpi itu kan macam random kali, apa mimpinya kayak gitu. Tapi jauh di dalam hatinya Bapak yakin, ini nih petunjuk togelnya nih. Dah waktu Bapak bangun tidur, Wak, Bapak pun mencoba merenungi petunjuk. Oke, itu kira-kira maksud mimpi tadi itu apa ya? Bentar.
Oke, sebentar. Habis ini kan aku harus beli nomor togel kan katanya. Nah, berarti mimpi tadi harusnya berisi petunjuk tentang nomor berapa yang mesti aku beli. Ya, oke. Tadi aku mimpi kepalaku ditendang sama sepasang kaki. Kepala ditendang sepasang kaki. Mungkin kepala itu 0, sepasang kaki. Berarti ada 2 kaki. Nah, itu mungkin 2 tuh. Terus tadi juga aku lihat ada sepasang kuda. 2 ekor kuda. Tapi kakinya aja. Kalau seekor artinya kakinya ada 4. Kalau sepasang 2 ekor berarti 4 lagi. Hah? Jangan-jangan nomor togel yang dimaksud 0, 2, 4 nih. Nih, aku yakin nih, pasti 0244. Dan setelah memecahkan petunjuk itu, Wak, Bapak pun langsung mengumpulkan sisa-sisa uangnya untuk beli nomor togel 0244. Dan pada saat nomor itu diundi, ya kan, ternyata dugaan Bapak betul, Wak. Nomor yang menang undian adalah 0244. Atas kemenangan itu Bapak pun berhasil mendapatkan uang banyak kali. Nah, dia puluhan juta dengan instan. Bapak betul-betul puas sekali dengan kemenangan ini. Yalah, tiba-tiba dapat puluhan juta sebanyak itu kok. Dan uang hasil judinya itu dipakai untuk modal usaha yang baru. Bapak udah gak mau lagi jualan gorengan keliling. Nah, waktu itu Bapak lebih memilih untuk sewa ruko dan jualan bakso, ya kan. Dan dalam waktu singkat warung baksonya Bapak ini pun langsung ramai sama pelanggan. Alhasil keuntungan finansial keluarga kami atau Bapak ini, Wak, makin lama makin banyak lagi. Dipakailah uang menang judi itu bangun apa? Usaha bakso. Nah, karena Bapak udah ngerasain gimana enaknya dapat uang dengan cara yang instan, Wak, Bapak pun ya pastilah ketagihan sama judi, Wak. Pakai pula pesugihan nomor togel tadi. Bapak terus, Wak, diulang-ulangnya terus tuh perbuatan itu berkali-kali. Dia baca mantra, dia tidur, dapat mimpi, dikasih petunjuk, pasang togel, menang. Kayak gitu aja terus. Tapi gak selalu menang sih memang Nadia, tapi sering dilakukan Bapak kayak gitu. Nah, lalu setelah Bapak puas dengan keuntungan yang dia dapat, Wak, Bapak berencana untuk ketemu lagi nih sama Pak Gayus, ya kan, untuk menceritakan semuanya. Orang yang sudah menyarankan dia dan sudah memberikan mantra mujarab untuk pesugihan ini nih, Bapak mau bilang, Pak, saya berhasil mempraktekkan mantra yang sudah Bapak Gayus kasih kemarin gitu. Tapi, Wak, anehnya setelah Pak Gayus ini dicari kemana-mana sama Bapak, entah kenapa Pak Gayus tuh udah nggak pernah kelihatan lagi. Bahkan Bapak ini juga sampai berkali-kali mendatangi tempat nongkrongnya Pak Gayus, tapi hasilnya juga nihil, Wak. Dan waktu itu Bapak juga nggak tahu di mana alamat rumahnya Pak Gayus, di mana dia kerja dan lain, nggak tahu. Nah, akhirnya Bapak pun cuma bisa menyimpulkan kalau mungkin Pak Gayus bukan warga asli daerah situ. Dalam mungkin dia balik kampung apa kayak gimana, atau memang mungkin dia udah nggak suka sama gorengan aku apa kayak gimana. Aku juga udah lama nggak jual gorengan, biar aku punya warung bakso baru, kayak gitulah. Udah lost contact lah ini sama Pak Gayus kan. Dah lah, akhirnya singkatnya, Wak, kondisi perekonomian keluarganya Wawa ini pun mulai membaik. Segala kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi, Bapak bisa bayar kontrakan tepat waktu, dan Rose atau anak kedua mereka atau Wawa kita yang mengirimkan cerita ini juga lahir tanpa kekurangan satu apapun. Semua berjalan lancar-lancar aja, Wak. Sampai akhirnya setahun setelah Bapak rutin melakukan pesugihan jin togel itu, barulah di sini berbagai kejanggalan mulai terjadi di rumah mereka. Kejanggalan pertama terjadi pada bulan Juli tahun 2004 bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, ya. Nah, malam itu, Wak, waktu ibu baru aja selesai sholat Isya, ibu ini dengar ada suara orang lagi ngetok-ngetok pintu rumahnya. Ibu kira itu Bapak yang memang baru pulang kerja dari warung baksonya mereka. Tanda ibu bangun, ibu bergegas lah buka pintu. Nah, pas pintu itu dibuka, Wak, memang betulan ada Bapak yang datang. Tapi anehnya wajah Bapak yang datang tuh pucat kali, Wak. Terus tubuhnya tuh ngeluarin aroma bunga kamboja. Tanpa mengatakan apa-apa, Bapak langsung aja masuk ke dalam rumah, nggak ngucapin salam, nggak salam ibu juga. Datang aja tuh ngelewatin ibu, nyuekin ibu. Nah, ibu heran lah ngeliat sikap Bapak kayak gitu. Nggak biasa aja Bapak kayak gitu. Ibu nanya, Pak, kenapa Pak kok tumben diam aja? Bapak kenapa, ada masalah kah? Ya Pak, itu tahu petis pesanan ibu mana? Bapak udah janji loh mau beliin ibu tahu petis, kata ibu kayak gitu. Nah, dengan ucapan ibu, Bapak tetap diam aja tuh, Wak. Dia sambil jalan aja ngelengos masuk ke dalam kamar tanpa menoleh ibu sedikit pun. Awalnya ibu mau nyusul Bapak ke dalam kamar nih, Wak, tapi tiba-tiba si Rose yang waktu itu masih bayi lagi nangis di kamar anak. Nah, ibu pun nggak jadilah nyamperin Bapak kan, ibu beloklah ke kamar lain buat ngecek kondisinya si Rose. Nah, lalu pas ibu ini udah lagi, oh sayang, tenang ya Rose, tenang, kata ibu. Nah, waktu lagi nenangin si Rose, tiba-tiba ibu denger lagi ada suara Bapak yang ngucapin salam. Assalamualaikum, Bu, ini lo tahu petis pesananmu udah datang, kata Bapak kayak gitu kan. Ibu langsung lah buka pintu depan lagi. Ini masih gendong si Rose nih. Pak, Bapak datang, tersenyum Bapak. Tahu petis, kata Bapak gitu kan. Loh, Bapak dari mana, Pak? Bukannya barusan Bapak nyampe rumah? Hah?
Nyampe rumah, maksudnya gimana ini? Ini bapak loh baru pulang. Maaf ya agak telat, soalnya bapak itulah dia mampir beli tahu petis ibu dulu, katanya gitu. Hah? Terus kalau bapak baru pulang, yang tadi balik siapa pak? Nah, sadar ada yang nggak beres, Wak. Bapak pun langsung, oke, bapak langsung nenangin ibu. Udah. Paling ibu lagi kecapean aja, makanya ibu lagi salah lihat mungkin. Udah jangan dipikirin lagi, kata bapak kayak gitu. Nah ibu pun berusaha, oke lah, ibu nggak mikirin itu. Tapi keesokan harinya ibu langsung meriang, Wak, meriang sampai harus dirawat di rumah sakit 7 hari. Dirawat di rumah sakit 7 hari, oke. Nah itu tadi teror pertama yang ada di rumah nih, Wak. Kejadian menyeramkan berikutnya terjadi setahun kemudian juga, sama-sama di bulan Juli tahun 2005 dan di malam Jumat Kliwon. Nah kali ini yang ngalamin Kiki, Wak, anak pertama mereka yang waktu itu masih umur 7 tahun. Nah jadi ceritanya pada hari itu Kiki ini lagi main petak umpet, Wak, di depan rumah dia sama temannya namanya Samil. Nah waktu itu Kiki inilah yang jadi giliran ngitung 1, 2, 3 semuanya kayak gitu. Samil yang giliran ngumpet. Dah ya, udah selesai ya. Oke aku cari kau. Kata siapa ini? Kata si Kiki. Kiki pun nyisirin lah halaman rumah gitu kan buat nyariin si Samil itu. Tapi Samil nggak ketemu, Wak. Mana lah nih Samilnya? Mungkin gara-gara nggak ketemu, kesal si Kiki. Weh Samil, kau sembunyi di mana? Capek aku nih nyariin kau gitu. Nah terus waktu ditanya kayak gitu, nyaut Wak Samil. Kiki, aku di sini. Kata kayak gitu kan. Rupanya suaranya berasal dari dalam rumah. Rumahnya si Kiki ya kan. Nah Kiki masuklah ke dalam rumah ngikutin suara Samil itu. Aku di sini, kata si Samil. Dan ternyata, Wak, sumber suaranya itu berasal dari lemari yang ada di dalam kamarnya Kiki. Alah pantas aku nggak ketemu kau. Aku cari di luar kok nggak ada di dalam. Kok rupanya dalam lemari pula, kata si Kiki kayak gitu. Dengan mengendap-endap, Kiki pun mendekatilah lemari dia ini, Wak. Lalu pas Kiki membuka lemarinya, yang terjadi adalah Kiki langsung nangis histeris. Wah, Samil, wah! Kata kayak gitu kan. Nah, teriakan si Kiki ini terdengar sama sama ibu. Ibu lagi masak di dapur. Berlari ibu ngambilin si Kiki ke kamar kan. Nah, pas ibu udah nyampe kamar, lemari itu, Wak, masih dalam kondisi tertutup, ya kan? Dan suara tangisan yang Kiki terdengar kencang dari dalam lemari itu. Ibu, Samil gitu kan. Nah waktu ibu buka lemarinya, terlihat lawak di situ Kiki lagi jongkok sambil nutupin matanya pakai tangannya kan. Wah gitu dalam lemari ini. Kiki kenapa kamu kayak nangis kayak gitu? Ada apa? Bu Samil bu. Ya kenapa Samil kenapa? Samil. Ibu nengoklah ke kiri kanan dekat rumah itu nggak ada Samil. Samil kenapa? Nggak ada si Samil di sini. Nah udah kamu tuh tenang dulu. Kenapa? Udah cerita sama ibu. Ayo keluar dari lemari, kata si ibu kayak gitu kan. Ya Kiki pun langsung keluar dari lemari. Dia langsung lah peluk mamanya. Udah tenang dulu nak. Setelah tangisnya udah mulai reda, barulah Kiki cerita. Bu, tadi Kiki sama Samil kan lagi main petak umpet. Kiki dengar suara Samil lagi sembunyi dekat dalam lemari. Inilah waktu Kiki buka, Bu, tiba-tiba ada tangan panjang, Bu, narik Kiki ke dalam lemari. Di dalam situ langsung gelap, Bu. Yang Kiki lihat cuman ada sepasang mata bola warnanya merah menyala, Bu. Terus ada gigi bertaring lagi ngeringis di depan muka Kiki, katanya. Itulah kenapa Kiki takut kali, Bu, katanya. Nah Kak Kiki nih, Wak, bukan anak yang suka bohong, kata ibu. Apapun yang tadi dia lihat di dalam lemari itu pasti bukan khayalan. Ibu yakin kalau sosok itu pasti bukan manusia, ya. Dan sama juga ke ibu, Wak, nggak lama setelah ngalamin teror itu Kiki demam dan harus diopname juga 7 hari juga. Dah, itu teror kedua. Yang pertama dialami sama ibu, yang kedua anak pertamanya, Kiki. Setahun kemudian lagi, berarti di bulan apa? Juli 2006, di Jumat Kliwon juga. Teror yang menyeramkan kembali terjadi. Dan kali ini dialami sama bapak. Ya, bapak. Jadi ceritanya, pada suatu malam habis azan maghrib, Wak, tanpa sadar, bapak ini tiba-tiba ketiduran di dalam kamarnya karena kecapean kerja lah mungkin ya kan. Bapak tidur dengan posisi tengkurap, Wak, telungkup. Lalu di tengah tidurnya ini, bapak ngerasa ada anak kecil yang lagi loncat-loncat di kasur gitu. Nah bersamaan dengan itu bapak juga mencium ada wangi Kamboja yang pekat kali. Oke. Nah bapak pikir yang loncat-loncat itu Ros. Anaknya waktu itu si Ros udah umur 3 tahun kan. Ros, sudahlah Ros, jangan loncat kayak gitu. Nanti kalau jatuh kayak gimana? Bapak lagi tidur nih, nah, gak sopan kayak gitu, udah dari turun, kata si bapak kayak gitu. Meski udah ditegur sama bapak, Wak, Ros ini masih asik loncat gitu. Nah, bapak pun langsung balik badan, kan bapak telungkup tadi. Bapak balik badan lah. Ros, kan udah bapak bilang belum sempat bapak menyelesaikan kalimatnya itu, Wak, Ros tuh udah lebih dulu lompat deh ke badannya bapak, dicekek leher bapak tuh. Kaget lah bapak kan, apa nih? Dan pas bapak menatap Ros dengan lebih teliti, bapak makin kaget lagi pas tahu kalau kedua mata anaknya yang masih berusia 3 tahun ini putih semua, Wak.
Gigi tajam. Astagfirullah, siapa kau? Kau bukan anakku. Karena di situasi itu bapak cuma bisa meremai sambil berdoa. Bukan, Ros itu nggak mungkin giginya panjang-panjang betaring gigi aku Nadia. Baru 3 tahun awak. Bapak baca doa awak. Lalu beberapa saat kemudian bapak ngerasa cekikan di lehernya pun mulai mengendor tuh. Nah sampai akhirnya pas bapak buka mata lagi, sosok itu ternyata udah pergi, udah nggak ada nih. Tapi ada sosok yang menyerupai anaknya. Dan sama juga seperti 2 teror sebelumnya Wak. Setelah mengalami kejadian itu bapak jatuh sakit juga, di opname juga 7 hari. Dah itu yang ketiga. Setahun sekali di bulan Juli Kliwon. Kejadiannya cuma sekali setahun aja, tapi langsung epic gitu loh Wak. Lalu lanjut lagi setahun kemudian di bulan Juli ya, tetap Juli 2007 di malam Jumat Kliwon, teror berikutnya kembali terjadi. Dan kali ini inilah dialami sama Wawak kita, sama si Ros. Waktu aku masih kecil lah, dia umur 5 tahunan gitu lah. Nah jadi ceritanya hari itu Ros ini lagi main ke rumah kawannya namanya Dinda. Nah pas azan zuhur berkumandang, berarti ini masih siang Wak ya, Ros baliklah ke rumah. Gegara bentar lagi udah masuk waktunya dia tidur siang gitu. Mamanya bilang pokoknya udah siang balik, tidur siang dulu. Tapi pas udah nyampe depan rumah, ternyata rumahnya terkunci Wak. Digedor-gedor lah sama si Ros kan, Bu, ibu Ros udah pulang Bu, buka pintunya Bu, kata gitu. Nah nggak lama kemudian Wak, horden dari jendela depan itu terbuka. Ros tengok ya kan, dan pas ditengok Wak, di situ Ros lihat ada ibu yang lagi duduk di kursi tamu sambil tersenyum. Pucat muka ibu Nat, kulitnya putih kali. Ibu tuh nggak seputih itu, tapi putih kali. Duduk dekat kursi tamu tuh. Agak ada beberapa detik lah Bu, ibu tuh duduk di sana Nat. Dia senyum lihat aku sampai sekarang masih ingat senyuman ibu tuh. Itu dia diam bentar di sana, lalu sesaat kemudian baru ibu nih bangun dari duduknya, bukain pintu, ya kan. Nah setelah pintu terbuka Wak, Ros langsung masuk lah dalam rumah. Assalamualaikum katanya. Ros belum paham apa-apa nih. Nah waktu masuk Ros ngeliat ada buku gambar sama krayon Wak di atas meja tamu itu. Nah gegara aku waktu itu memang suka ngegambar Nadia. Akhirnya Ros ini pun ya ngegambar dia. Langsung ngegambar, dia nggak jadi terus siang, dia ngegambar tanpa memperhatikan ibu lagi, ya kan. Nah sampai akhirnya sekitar setengah jam kemudian lah Ros dengar ada suara orang datang ke rumahnya. Nah pas dia tengok, ternyata yang datang itu ibu baru balik dari pasar. Waktu ibu nengok jendela, ada Ros. Waktu ibu mau masuk, pintu tuh terkunci Wak. Gara-gara ibu mau ke pasar tuh ya, waktu mau tinggalin rumah pintu tuh dikunci lah sama ibu, ya kan. Dibuka lagi pintu tuh sama ibu dari luar. Nah masuklah ibu, ngampirin si Ros yang lagi ngegambar ini. Ros, kok kamu bisa masuk ke rumah? Kamu lewat mana Nak? Lewat pintu Bu. Tadi kan ibu yang bukain pintunya. Loh, ibu nih lo baru pulang. Tadi pintunya juga masih ibu kunci. Kamu jangan bohong sama ibu. Kamu pasti lewat jendela kan? Loh enggak Bu, betulan Ros dari pintu. Nggak mungkin dari jendela tuh di teralis. Ros mau lewat dari mana? Nah awalnya ibu nggak percaya Wak sama ucapan si Ros. Ibu yakin ini pasti anakku masuk lewat jendela nih. Tapi ya itu ibu nggak bisa denial lagi. Orang semua jendela kami itu udah teralisnya. Macam mana aku bisa masuk dalam jendela? Pun waktu itu jendela masih dalam keadaan terkunci. Macam mana sih Ros bisa masuk? Kunci dibawa sama ibu. Ros nggak pegang kunci. Nah, menyadari kejanggalan itu, ibu langsung yakin kalau tadi pasti Ros lagi diganggu. Dan ternyata dugaannya betul Wak. Sama seperti kejadian sebelumnya, nggak lama setelah itu Ros jatuh sakit di opname 7 hari juga. Ya, aduh itu seram sih, Masya Allah. Kok bisa ya Ros? Nah setelah semua anggota keluarganya bapak ini mengalami teror-teror tadi Wak, bapak pun langsung sadar sama satu hal. Kalau diingat-ingat dan kalau kalian ngeh juga, semua teror itu selalu terjadi di bulan Juli pas malam Jumat Kliwon. Kejadiannya berturut-turut dari tahun 2003 sampai ke 2007. Bapak bingung lah kan Wak di sini, kenapa semua kejadian itu selalu spesifik di bulan Juli dan malam Jumat Kliwon? Emang ada apa dengan bulan Juli dan malam Jumat Kliwon ini? Bapak terus lah kan Wak kepikiran sama teror-teror itu. Nah bapak takut di situ tahun depan nih terornya makin parah lagi dan malah akan membahayakan keluarga, karena semua udah dapat giliran Wak selama 4 tahun itu. Sampai akhirnya pada suatu malam Wak, pas bapak ini lagi tidur, bapak memimpikan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Di dalam mimpinya, bapak ketemu sama Pak Gayus. Pak Gayus, orang yang pertama kali ngasih mantra soal pesugihan jin togel ini, ketemu sama Pak Gayus. Di situ, di mimpinya itu, Pak Gayus tuh kelihatan capek kali Wak. Capek kali Bu, mukanya lesu apa gitu kan, di dalam mimpinya bapak. Lalu dengan suara lirih, Pak Gayus ini bilang, ojo mbok terus no, ojo melu-melu aku neng kene sengsara, aku saiki neng kene angon beb.
bebek, aku jadi budak. Dah jangan kau lanjutin lagi, jangan kau ikut-ikut aku. Aku di sini sengsara. Aku di sini suruh ngurus bebek, aku jadi budak. Urus bebek. Mimpi aneh itu langsung ngebikin bapak kaget, Wak. Selama bertahun-tahun setelah Pak Gayus ngasih tahu bapak ini soal pesugihan jin togel, bapak kan udah nggak pernah ketemu lagi sama Pak Gayus kan. Bapak jadi nggak tahu lah ini gimana kabar bestinya dulu nih Pak Gayus ini sekarang. Dan adanya mimpi itu langsung ngebikin bapak terdorong, ini aku harus nyari Pak Gayus nih. Nggak mungkin tiba-tiba aku random mimpiin Pak Gayus. Dia ngomong kayak gitu pula. Lalu setelah berbagai cara tuh bapak coba untuk melacak atau mencari keberadaan Pak Gayus, Wak. Akhirnya bapak mendapatkan nomor HP istrinya Pak Gayus, tapi dan tanpa membuang waktu bapak pun langsung lah nelpon istrinya Pak Gayus ini. Halo ibu, selamat siang. Apa betul ini istrinya Pak Gayus? Kata bapak kan. Oh iya betul. Maaf ini dengan siapa ya? Kata si perempuan ini. Oh saya Pak Agus, temannya Pak Gayus, Bu. Kami udah bertahun-tahun nggak ketemu. Kabar Pak Gayus sekarang gimana, Bu? Sehat-sehat aja kah dia? Gitu kata Pak Agus, bapaknya Wawa ini. Suasana sempat hening, Wak, beberapa saat setelah bapak nanya kayak gitu. Sampai akhirnya istri Pak Gayus ini bilang, maaf Pak, sepertinya Pak Agus belum dengar kabar tentang suami saya ya. Suami saya udah lama meninggal, Pak. Hari ini juga tepat 1000 hari kematiannya. Pas kali, aduh merinding ya Allah. Hah, udah meninggal Pak Gayus. Dengar itu apa nggak bapak tuh langsung lemas dan dia, hah, Pak Gayus meninggal 1000 hari. Hah, bapak nggak nyangka kalau ternyata Pak Gayus sudah nggak ada, Wak. Disitulah bapak jadi yakin kalau kemarin Pak Gayus ini datang ke mimpinya bapak untuk menasihati bapak buat berhenti main judi dan pakai pesugihan jin togel itu. Di situ bapak langsung nangis sesenggukan, Wak, dan menyesali semua perbuatan dia selama ini. Langsung dapat hidayah bapak di situ kan. Dan dari sini bapak sangat yakin kalau gangguan yang terjadi di bapak dan seluruh anggota keluarganya, Kiki, Ibu, Ros ini pasti ada hubungannya dengan pesugihan togel yang pernah dilakukan. Hanya saja informasi ini mungkin belum sempat disampaikan atau ditanyakan ke Pak Gayusnya karena mengingat mereka sudah terlanjur lost contact duluan tuh. Sampai akhirnya Pak Gayus sudah terlebih dulu meninggal dunia. Informasi soal itu loh, soal Julie Kliwon yang belum sempat ditanyakan dan juga belum sempat diberitahukan sama antara mereka berdua lah. Tapi Bapak punya keyakinan akan hal itu. Mengingat setelah berhasil menang togel yang pertama kali, Wak, Bapak kan masih berkali-kali mencoba masang togel lagi kan ya, walaupun nggak 100% selalu menang. Nah dia cuman setiap kali Bapak mempraktekkan pesugihan ini, mantra titipan dari Pak Gayus masih selalu Bapak bacakan. Yang kemungkinan gangguan Julie Kliwon ini datangnya yaitu dari sana. Ditambah lagi beberapa gangguan-gangguan dari mereka ini kan selalu ada petunjuk bau Kamboja kan, Wak. Bau Kamboja ini adalah tanda kalau jin itu udah datang setelah mantra disebutkan. Dan gangguan-gangguan kayak itu nggak pernah terjadi di rumah mereka. Sampai akhirnya Bapak coba togel itu. Dan gantian pula gangguannya kan, Wak, Ibu, Kiki, Bapak, Ros ditutup sama mimpinya Bapak. Dari mimpin Pak Gayus tuh. Udah lah, kira beberapa hari kemudian Bapak pun langsung mendatangi seorang ustadz. Nah dia minta beliau untuk membimbing Bapak tobat. Nah setelah itu Bapak memutuskan untuk membawa keluarganya pindah kota. Dia udah nggak mau lagi tinggal di sana. Dia macam udah memori aku jelek kali lah di sini. Aku udah berdosa lah gitu kan. Dan mereka pindah untuk memulai hidup baru di sana. Bapak udah nggak mau lagi mengulang semua kesalahannya dulu. Nah dia, Bapak, aku udah tobat. Bapak udah nggak mau lagi nasibnya sama seperti Pak Gayus. Bapak ingat dulu tuh Pak Gayus pernah bilang kan kalau Bapak si Gayus ini juga pernah mempraktekkan pesugihan jin togel. Mungkin sampai ajalnya datang Pak Gayus itu belum sempat bertaubat, Wak. Dan sekarang yaitulah dia harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya itu. Dia jadi budak ngurus bebek di sana. Dan setelah Bapak ini sadar kalau perbuatannya itu salah, Wak, Bapak pun langsung menebus dosa-dosanya dengan menjadi guru ngaji. Di tempat tinggal kami sekarang, Bapak sama Ibu sama-sama jadi guru ngaji, mereka berdua. Mereka ngajar ngaji dengan penuh sukacita tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun, kecuali mengharapkan pahala dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semangat Bapak. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Ros dan juga keluarganya. Karena kejadian itu, Wak, Ros itu bilang sampai sekarang Bapak tuh masih trauma kali sama wangi bunga Kamboja. Trauma kali. Bapak tuh betul-betul udah nggak mau lagi terjerumus ke jalan yang salah, bahkan untuk nyium bau Kamboja aja Bapak udah nggak mau. Kita doakan sama-sama semoga kejadian itu tidak terulang lagi, Wak, ya. Gimana menurut kalian soal kisah ini, Wak? Bagian mana yang paling membekas di hati kalian? Kalau aku ya bagian si Ros tuh loh, Ros masuk senyum terus kok bisa Ros kok masuk di dalam situ, pintu terkunci
gitu loh, jendela ke tralis. Tapi ada juga kisah mengharukan ya kan, fakta bahwa sekarang bapak dan ibu sudah memilih menjadi guru ngaji. Aduh, rasanya terenyuh kali, Pak. Dari yang tadinya bapak nekat ambil jalan pintas untuk mendapatkan uang, sekarang bapak sama ibu malah ngajar ngaji tanpa mengharap dibayar sedikit pun. Dari segi materi mungkin kelihatan jomplang kali lah kan dari kondisi yang dulu, tapi dari segi iman aku sangat yakin sekarang mereka berdua, bapak dan ibu dan juga bahkan keluarganya jauh lebih kaya lagi lah. Allah itu cinta loh sama orang-orang yang bertaubat. Ya, semoga keluarganya Ros dan kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak-banyak istighfar Wak sebelum tidur karena kita semua pasti pernah berbuat salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.